Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Pupun Riani sebagai pengajar di Departemen Pedagogik Prodi PGSD 1 dan Prodi Pedagogik S2 UPI Bandung akan menyajikan tentang landasan pendidikan dalam praktek pendidikan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sebagai pemerhati pendidikan, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang landasan-landasan pendidikan. Mengapa materi ini perlu dikaji? Karena landasan pendidikan merupakan dasar bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pendidikan ditinjau dari bentuk kegiatannya, ada yang berbentuk studi pendidikan dan ada pula yang berbentuk praktek pendidikan. Studi pendidikan dilaksanakan secara individual dalam rangka ingin memahami sesuatu secara mendalam. Misalnya, Edo mempelajari buku pendidikan dengan tujuan agar memahami pendidikan secara komprehensif. Praktek pendidikan adalah seperangkat kegiatan sosial yang terlibat minimal dua pihak, di mana pihak satu membantu pihak lain agar terjadi perubahan tingkah laku yang diharapkan. Misalnya, Ibu Ina mengajarkan anaknya memasak sayur opor dengan tujuan agar anaknya menjadi terampil memasak sayur opor. Pak Andi mengajar matematika pada siswa di sekolah dasar dengan tujuan agar siswa tersebut dapat memahami matematika yang diajarkannya. Bagaimana agar praktek pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien? Pendidikan perlu memahami dan harus berlandaskan pada landasan-landasan pendidikan. Apa itu landasan pendidikan? Landasan pendidikan adalah yang dijadikan pijakan, titik tolak, acuan dalam melaksanakan pendidikan. Landasan pendidikan yang digunakan dalam pendidikan bukan landasan berupa fisik, tapi landasan konseptual berupa asumsi dalam bentuk konsep, prinsip, teori, atau bentuk yang lainnya. Jenis landasan pendidikan ada yang bersifat ideal dan ada yang bersifat faktual atau empiris atau ilmiah. Landasan pendidikan yang bersifat ideal adalah yang dijadikan pijakan dan arahan oleh pendidik apa yang diharapkan dan mau dibawa kemana pesan didiknya atau apa tujuan yang diharapkan dari pendidikan tersebut. Yang dijadikan sumber pada landasan pendidikan yang bersifat ideal adalah filsafat, agama atau religi, dan yuridis. Filsafat yang membahas segala sesuatu secara spekulatif, universal, abadi, bersifat terbuka, dan hasilnya bersifat normatif, preskriptif, dan individualistik. Agama sebagai yang diyakini dan menuntun manusia agar hidup selamat dunia dan akhirat. Yuridis berupa perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dapat menentukan setidaknya suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara individu atau suatu lembaga. Contoh landasan ketiga adalah pendidikan yang dibuat pada Undang-Undang 1920 tahun 1943. Tidak hanya memuat kajian filosofi, religi, dan yuridis, yakni landasan pendidik ketika masyarakat pendidikan dilandaskan pada tujuan
tujuan tersebut atau landasan ideal, para pendidik perlu berpijak pada landasan-landasan faktual, empiris, ilmiah yang dijadikan sumber pada landasan pendidikan yang bersifat faktual, empiris, ilmiah adalah psikologi, sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, iptek, dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan kesehatan. Sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang interaksi antar individu. Antropologi, ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan manusia. Ekonomi yang mempelajari tentang untung rugi dalam kehidupan manusia. Dan politik yang mempelajari tentang kewarganegaraan. Jadi, bagaimana tujuan pendidikan yang menjadi landasan ideal dalam pendidikan agar tercapai? Maka dalam pelaksanaan praktek pendidikannya perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak sehingga anak bisa memahaminya. Ini termasuk kajian psikologi. Perlu menggunakan model pendekatan interaksi serta kebiasaan atau budaya peserta didik. Ini termasuk kajian sosiologi antropologi. Perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi ekonominya, ipteknya, dan politik peserta didik. Ini kajian ekonomi, iptek, dan politik. Sehingga siapapun anak didiknya, bagaimana perkembangannya, interaksi dan budayanya, keadaan ekonomi, politik, dan iptek harus dijadikan sebagai acuan titik tolak landasan dalam menciptakan situasi pendidikan. Sehingga apa yang disampaikan dalam praktek pendidikan bisa dipahami peserta didik dan pada akhirnya tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. Apa yang terjadi apabila seorang pendidik dalam melaksanakan praktek pendidikannya tidak berlandaskan pada landasan faktual, empiris, atau ilmiah? Misalnya, guru PAUD mengajarkan calistung secara formal dengan tujuan agar anak ketika masuk sekolah dasar sudah memahami dan tak terampil dalam bidang calistung. Untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu anak terampil dalam bidang calistung, akan mengalami hambatan karena situasi dan kondisi yang diciptakan pendidiknya tidak relevan dengan perkembangan anak. Strategi yang digunakannya secara formal itu yang tidak sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Misalnya, anak didrill setiap hari untuk bisa menulis dan membaca dilatih secara rutin setiap hari. Mengapa dianggap salah? Karena perkembangan usia anak dini belum saatnya untuk mempelajari sesuatu secara serius dan formal. Anak usia dini masih berada pada tahap dunia bermain. Bolehkah anak usia dini mengenal huruf dan angka? Boleh, asal dalam praktek pendidikannya tidak secara formal. Akan tetapi, anak mengenal angka dan huruf melalui permainan, cerita, atau bernyanyi. Dengan cara seperti ini, anak akan senang mempelajari. Lain ceritanya kalau dilaksanakan secara formal, pasti anak akan bete, bisa menentang, atau merasa jenuh, dan akhirnya tidak berminat untuk mempelajarinya. Demikianlah pembahasan tentang pentingnya penerapan landasan-landasan pendidikan pada praktek pendidikan, baik landasan ideal maupun landasan faktual, empiris, ilmiah. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu serta teman-teman pemerhati pendidikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tunggu komentarnya. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.